Nama lengkap Devi Anugrah Hufron Awati, sering dipanggil Devi Hufron. Nama usaha saya Dev Party Planner. Nah, usaha ini beralamat di Jalan Merbabu nomor 9, Nusukan. Ya, awal dulu merintis usaha dimulai dari iseng-iseng anak kuliahan yang waktu itu pengen ikutan tren saat itu ada party planner dan kita coba-coba. Singkat cerita, karena dimulai dengan 3 orang dengan pemikiran yang berbeda-beda, akhirnya tidak bisa berjalan dengan lancar. Nah, bubar untuk yang usaha pertama, tapi alhamdulillah bisa dilanjutkan dengan saya sendiri. Masuk ke Plut itu waktu saya kuliah, sebelum punya usaha ini. Jadi dulu banget saya dan ibu saya punya usaha kue, jadi kita berdua membuat kue. Nah, usaha yang saya daftarkan ke Plut itu kue tersebut, tapi waktu itu sempat vakum karena kuliah, KKN, dan lain sebagainya. Akhirnya saya nggak vakum di Plut lagi. Nah, akhirnya mencetuslah usaha ini, Dev Party Planner. Nah, terus saya berkeinginan untuk gabung ke Plut lagi, waktu itu dengan Pak Teguh. Terima kasih untuk Pak Teguh. Nah, mulai jalan dari informasi dari beliau, akhirnya saya ikut Plut sampai sekarang. Dan banyak sekali manfaat yang saya dapat dari Plut, mulai dari pelatihan, bantuan untuk informasi modal, dan lain sebagainya. Ya, jadi usaha Dev Party Planner ini awal mulanya sendiri itu hanya menangani jasa dekorasi dinner couple. Dinner couple itu untuk 2 orang, jadi meja kita dekorasi untuk 2 orang, awalnya hanya seperti itu, lalu merambat ke dekorasi untuk meja panjang, grup 10 orang lebih seperti itu. Nah, sampai sekarang kita sudah menghandle banyak sekali event, mulai dari yang berupa backdrop anniversary, birthday anak-anak, untuk ulang tahun orang dewasa, untuk bahkan akad nikah juga, dan untuk event-event besar. Jadi untuk pemirsa di rumah, Dev Party Planner ini merupakan one stop service ya. Jadi kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena semua dekorasi kita bisa mengerjakan, mulai dari yang kecil dinner couple sampai ke backdrop, sampai ke akad nikah, sampai ke backdrop event. Jadi di ballroom hotel, di rumah atau di resto, semua kita bisa. Dan selain itu jasa yang kita berikan juga berupa advice ya, jadi nggak hanya customer untuk meminta kita untuk membuat suatu dekorasi, tapi kita juga akan memberikan saran-saran dekorasi seperti apa yang bagus, dan itu secara gratis seperti itu. Nah, di luar itu juga kita juga ada beberapa produk yang kita jual seperti bingkisan ulang tahun anak, bahkan cake itu kita juga bisa menyediakan. Jadi customer benar-benar bisa meng-hire kita tanpa pusing lagi harus beli cake kemana, harus beli bingkisan ultah anak kemana, harus beli souvenir kemana. Jadi benar-benar langsung kontak Dev Party Planner dan kita akan handle untuk semuanya. Pesan dekorasi di kita itu bisa di 0822 2082 7766. Dan untuk Instagram kita ada banyak sekali contoh dekorasi di sana di @devpartysolo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat menjumpai pemirsa kembali dalam acara Ngobras Ngelmu, ngobrol santai, nge-share ilmu bersama UMKM Kota Solo. Saat ini sudah bersama kita semua Dev Party Planner, Mbak Devi ya? Iya, betul. Halo, apa kabar Mbak Devi? Halo Mas. Mbak Devi bisa diceritakan awal mula bisnis ini seperti apa? Ya, jadi buat pemirsa di rumah, awal mula bisnis saya itu dari modal iseng-iseng ya. Modal iseng-iseng, awalnya itu waktu masih kuliah. Masih kuliah? Ya, betul. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Saya lulus 2016. 2016, ya, baik. Sudah 5 tahun ya, hampir 5 tahun hampir ya. 5 tahun ya? Betul, hampir 5 tahun. Nah, waktu zamannya masih PKL, magang gitu ya. Nah, otomatis kan nggak masuk kuliah setiap hari. Terus kita sama teman-teman mikir, waduh ngapain ya gitu selain magang, mau dapat pemasukan tambahan. Nah, terus akhirnya ngajak 3 teman, 3 termasuk saya, maksudnya kita buat party planner karena waktu itu memang sedang booming party planner ini gitu. Party planner itu waktu itu maksudnya dekorasi yang mendekor meja. Jadi table set kita nyebutnya. Table set, dekorasi meja untuk 2 orang minimal, terus ada yang untuk 10 orang lebih seperti itu. Nah, waktu itu namanya Gendis, bukan Dev Party Planner. Namanya Gendis. Gendis.
Kenapa dipilih nama Gendis? Karena kita merasa waktu itu narsis ya Mas ya. Kita merasa 3 orang ini tuh manis-manis gitu. Gitu. Genduk manis ya. Bener. Waktu itu namanya Gendis. Terus karena ya berjalan gitu ya, jadi waktu itu belum ada customer sama sekali, jadi kita beli barangnya terus nyoba-nyoba di rumah salah satu teman, difoto seolah-olah kita udah ada yang order gitu, terus mainnya memang pakai Instagram dari awal. Berjalan, namanya juga anak kuliahan ya, egonya masih tinggi, kita slack waktu itu ada masalah, terus akhirnya sempet pecah, terus nggak nerusin lagi, sempet bertemannya juga waktu itu pecah Mas. jadi sempet jauh-jauhan ya? Sampai begitu, sempet jauh-jauhan. Terus akhirnya setelah lulus kuliah saya kerja di salah satu resto. Di salah satu resto awalnya jadi marketing, terus habis itu naik jadi manajer. Marketing kebetulan di sebuah resto di Solo ya? Betul, marketing di resto itu. Naik jadi manajer dalam kurun waktu nggak sampai 1 tahun waktu itu. Nah di resto itu kebetulan di rooftopnya, di atas sendiri itu restonya ada di Nonongan ya. Nah itu ada spot yang menurut saya itu bisa dijual lebih. Nah terus akhirnya kita... Itu muncul idenya dari Mbak Devi ya? Betul. Karena waktu itu resto itu jadi satu dengan tempat fotografi. Jadi dia atributnya tuh banyak. Tapi restonya nggak terlalu jalan. Nah, terus saya waktu itu mikir, oh ini spot rooftopnya ini bisa dijual lebih nih, tapi dia apakan ya? Akhirnya kita bikin pakai dinner. Pakai dekorasi. Nah, terus saya kepikiran, loh ini kan yang tak kerjain dulu gitu. Dikerjain dulu. Nah, akhirnya singkat cerita berjalanlah resto itu. Terus saya ngerasa ya, namanya orang ya, kerja kan tetap orientasinya di gaji. Gajinya sama, tapi kok kerjaannya nambah ya gitu. Padahal di perusahaan itu omsetnya bertambah ya, betul. Dengan adanya idenya Mbak Devi. Betul. Gitu. Yang tadinya sepi jadi orang banyak ke situ karena pengen foto, nggak cuma makan doang gitu kan. Betul. Terus dia untuk dekorasinya sendiri itu juga nambah biaya, nambah budget gitu, tapi kok gajiku sama aja gitu. Terus akhirnya saya ngomong baik-baik sama ownernya, intinya nggak bisa meneruskan lagi. Nah, nggak bisa meneruskan lagi, akhirnya saya kepikiran untuk bawa dekorasi table setnya ini tuh keluar gitu. Saya bikin nama sendiri, waktu itu jadilah Putri Devi Party Planner gitu, karena waktu itu ya masih memang basicnya narsis ya Mas ya, jadi nama aslinya Devi, depannya dikasih Putri gitu. Nah, jalan berkembang. Awal yang keluar itu saya ngubungin temen saya yang 3 lagi itu tadi, saya minta izin, minta dong foto-foto yang udah kita bikin sebelumnya gitu untuk portofolio, karena ternyata untuk dekorasi seperti ini itu yang penting bukan budget modalnya. Jadi buat teman-teman di rumah kalau mau usaha itu yang penting bukan modalnya ya, tapi niatnya dulu. Keputusan bener. Untuk menjadi business owner, gitu, entrepreneur. Karena memang kalau biasanya dapat gaji bulanan, waktu itu langsung di-cut, terjun ke ini, otomatis kan nggak ada pemasukan sama sekali ya. Nah itu saya izin ke teman-teman, minta portofolio foto-fotonya. Nah itu modal saya pertama kali. Jadi nggak ada modal dana sama sekali. Karena di dekorasi ini butuh visualisasi. Betul. Ya. Jadi customer nggak bisa membayangkan hanya dari kata-kata gitu. Nah terus akhirnya dari 3 foto waktu itu saya inget banget, 3 foto saya upload di Instagram. Terus akhirnya masuk. Nah karena background saya juga bukan dari anak orang yang punya Mas. Waktu itu 3 bulan usaha saya berjalan, itu saya nggak dapet laba yang bisa saya rasakan. Kenapa bisa begitu? Jadi modalnya itu muter. Modalnya muter. Bener, ya. jadi laba yang saya dapat itu saya beliin barang, beliin kain, beliin bunga, beliin vas. Dari awal yang saya bikin usaha itu tragisnya karena apa ya, saya backgroundnya bukan dari anak yang orang berada, jadi bener-bener usaha ngumpulin modal itu 3 bulan pertama usaha ini berjalan, saya nggak bisa ngerasain laba sama sekali. Waktu itu mobil nggak punya, armada nggak punya, jadi bisa dibayangkan
bawa barang kayak gini pakai box, bawa motor, hujan-hujanan. Nah, kenapa labanya waktu itu nggak bisa saya rasakan? Karena laba yang saya dapat itu saya jadiin barang lagi. Jadi untuk saya modal. Menambah kapasitas produksi ya? Betul. Baik. Menambah kapasitas barang. Iya. Gitu. Jadi dibelikan bunga, dibelikan vas, dibelikan kain gitu. Terus akhirnya setelah 3 bulan berjalan punya barang-barang yang lumayan. Pertama saya dekorasinya untuk 2 orang aja, couple dinner. Terus merambah ke table set 2 orang lebih, 10 orang, 20 orang gitu. Terus akhirnya merambah ke backdrop. Iya, dan ini pemasarannya seperti apa? Waktu itu apakah langsung Instagram atau juga bekerjasama dengan resto, hotel, segala macam? Ini alhamdulillah mungkin ada background doa dari orang tua ya Mas ya. Jadi memang kebetulan semuanya sih bisa dibilang bejan kalau bahasa Jawanya dimudahkan ya. Dimudahkan, benar. Jadi memang dari awal itu pemasarannya hanya lewat Instagram saja. Dan setelah itu berlanjut ditambah dari relasi. Kenapa dari relasi? Jadi waktu itu Instagram saya dihubungi sama salah satu kasat Polres di suatu daerah. Waktu itu hubunginya jam 11 malam. Jam 11 malam, terus telepon waktu itu untuk acara Polres. Bisa dibayangin ya. Jadi nggak pernah handle event besar apapun. Waktu itu ditelepon beliau, terus untuk acara Polres, ulang tahun Bapak Kapolres waktu itu. Wow, tegangnya kayak apa ya pertama kali waktu tegang itu? Banget, barang nggak ada ya kan. Terus waktu itu profil picture WA-nya itu kayak nggak meyakinkan gitu loh. Jadi nggak ada atribut sama sekali, cuman gambarnya motor. Waktu itu saya, aduh diterima nggak ya? Maksudnya penjahat bukan ya ini, gitu. Terus akhirnya ya udah nekat diterima. Besok paginya ketemu sama orang tersebut di Polres tersebut. Nah terus akhirnya ya udahlah diniatin minjem barang-barang ke siapa-siapa. Terus waktu itu juga langsung searching di Instagram vendor siapa nih yang bisa saya geret gitu kan. Terus akhirnya seminggu kemudian deal. Nah lewat jalur itulah dimudahkan. Waktu di awal-awal artinya menggunakan vendor dulu ya? Betul. Jadi awal-awal kerjasama dan itu pun dadakan. Nyarinya itu dadakan. Jadi nggak ngerti vendornya ini tuh bisa benar-benar kita pegang apa enggak. Iya, betul. Tapi bisa dipercaya nggak nih orang ini gitu kan? Lagi-lagi alhamdulillah sampai sekarang tuh kita kerjasama baik gitu. Baik, terima kasih. Ini ceritanya sangat menarik sekali ya. Dari keputusan jadi karyawan kemudian hijrah menjadi business owner, ini keputusan yang luar biasa. Banyak orang oh ini nggak punya modal, ini masih begini, atau keluar dari zona nyaman itu susah sekali. Tapi Mbak Devi telah membuktikan bahwa ini bisa. Ya, gitu. Alhamdulillah. Baik, pasti dalam perjalanan 5 tahun terakhir pasti juga ada suka dukanya. Gitu. Bisa diceritakan waktu itu? Iya, jadi disambung yang tadi omsetnya naik ya dari situ ya, jadi relasi banyak, terus pelan-pelan lepas dari vendor tersebut karena kita akhirnya belajar diri untuk bikin styrofoam seperti apa, terus untuk bikin backdrop seperti apa, kita belajar sendiri, akhirnya kita dekornya bisa berdiri sendiri. Terus dari Polres itu juga akhirnya dapat relasi ke Polres lain, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, alhamdulillah. Dari situ akhirnya juga referensi ya dari betul. Karena pelayanan dari Dev ini bagus, Dev Party Planner ini bagus, akhirnya referensi ke tempat-tempat yang lain. Betul. Gitu. Alhamdulillahnya lalu dapat relasi ke hotel. Karena tapi sebelumnya juga background kuliahnya saya perhotelan, pariwisata perhotelan. Jadi istilahnya orderan dari Polres itu ada apa ya, dekengannya gitu loh Mas. Oh ini pernah ngerjakan dari Polres berarti bisa dipercaya. Terus akhirnya kerjasama ada sama testimoninya. Bener. Baik. Ada kerjasama sama beberapa hotel sampai sekarang. Nah hantaman terbesar itu adalah waktu corona ya. Waktu awal-awal pandemi ya. Bener, awal pandemi 3 bulan pertama. Jadi dari awal usaha ini berdiri sampai pandemi kemarin itu kisarannya 3,5-4 tahun lah.
3,5-4 tahun kita jalan naik terus kemudian dihantam dengan pandemi, karena pandemi ini COVID ini yang diserang pertama kali adalah bidang pariwisata. Betul. Ya, bidang pariwisata, terus kemudian wedding organizer, kayak dekorasi seperti ini juga mau nggak mau dihantam ya. Betul. Gitu. Lantas bagaimana Mbak mengatasi hal itu? Jadi kalau 3 bulan pertama kita memang nggak ada solusi sama sekali ya, karena hotel juga ada yang tutup, bahkan lumpuh. 12 hotel di Solo tutup pas saat Betul, waktu itu. Terus otomatis kerjasama juga berhenti. Jadi memang benar-benar kayak dimulai dari nol lagi ya, dan itu benar-benar sulit karena ya awalnya sudah sesulit itu, terus kena pandemi sesulit itu. Tapi setelah 3 bulan ya alhamdulillah sih kita menerapkan dekorasi event di rumah. Jadi yang biasanya di hotel, kita mau ke rumah customernya. Jadi dinner couple di rumah, terus ulang tahun untuk anak-anak juga di rumah. Akhirnya berinovasi sendiri begitu ya, muncul ide, kemudian jemput bola mau datang ke rumah. Iya, gitu. Baik. iya, gitu. Terus kondisi saat ini seperti apa Mbak? Kan ini udah memasuki 2021 ya. Betul. Nah, terus kondisi saat ini apakah naik atau masih stuck? Naik turun sih ya, Naik turun ya, naik turun. bisa dibilang naik turun. Jadi kemarin itu 3 bulan ya, 3 bulan sebelum ini, Desember ke belakang lah, Desember ke belakang itu omsetnya sudah lumayan lagi, sudah bisa disebutkan nggak ya? Boleh ya? Sudah 60-an. Nah, tapi setelah Januari turun lagi nggak sampai 10 juta. Jadi Gitu bisa ya. dibayangkan ya, Mas, Karena ya? ini apalagi saat ini sedang PSBB lagi PSBB, ya. betul sekali. Artinya memang harus sabar dan terus berinovasi. Betul. Baik, mungkin bagi pemirsa yang pengen melihat contoh-contohnya, dekorasinya dari Dev Party Planner ini seperti apa Mbak? Ya. Bisa diperlihatkan? Iya, boleh. Jadi dari Dev Party Planner sendiri, kita itu ada beberapa jasa yang kita tawarkan. Yang seperti di depan ini, nah ini itu contoh untuk couple, cuman memang harusnya di depan meja semua, cuman ini karena menyesuaikan. Nah ini couple untuk 2 orang, jadi buat pemirsa di rumah yang mau misal anniversary sama pasangannya atau sama suaminya. Nah ini contoh untuk couple, seperti ini itu 250.000. 250.000 rupiah. Betul. Baik. Terus yang lain ada juga yang table set meja panjang. Table set meja panjang itu 50.000 per orang. 50.000 per Iya, orang. jadi Murah banget memang- ya Mbak ya? Itu belum makan loh. Oh belum makan? Belum Iya makan. pasti. Jadi hanya dekorasinya saja. Iya, iya. Itu minimalnya 10 orang kalau kita. Baik. Jadi kalau 10 orang 500.000. 500.000 rupiah. Betul. Terus nanti ada backdrop juga. Mungkin bisa dicontohkan Oh supaya iya, pemirsa boleh. tahu. Nah, backdropnya seperti ini. Ini untuk backdrop event. Jadi waktu Backdrop itu, event, ya. iya waktu itu ini baru sih, baru bulan kemarin. Baru bulan kemarin. Iya, itu di Gavin Store Kartosuro. Jadi dia mau ada undian berhadiah gitu, terus minta tolong kita yang seperti ini kisarannya 2,5. 2,5 juta. Betul. Dan ini variatif sekali dan juga desainnya sesuai dengan keinginan permintaan Ya, pelanggan jadi ya. kita custom. Baik. Bagi pemirsa yang ingin menghubungi Dev Party Planner kemana nih? Iya, untuk ngubungin kita kalau misal untuk di WA ada di 0822 2082 7766. Ya, boleh diulangi? Iya, 0822 2082 7766. Dan pasti ikuti medsosnya apa nih Mbak? Iya, untuk Instagram kita ada @devi, Devinya pakai Y, Devi Party Solo. Ya, saya ulang ya. Dev Party Solo. Iya. Tanpa spasi. Ya, Dev Ya, Party Solo. baik. Mbak, dalam perjalanan ini pasti Mbak juga ada rekanan atau dibantu oleh Dinas Koperasi ini, Betul. Plut Kota Surakarta. Waktu itu Mbak mendaftar di Plut ya. Ya, waktu itu yang menenagai apa sih Mbak ikut di Plut Kota Surakarta ini? Sebenarnya pengen awalnya pengen eksis dulu ya. Iya. Itu utama ya, Iya. utama. Oke. Sesimpel itu ya, pengen eksis dulu, pengen Dev Party Solo ini namanya booming dulu. Iya. Terus setelah kita masuk ke sini, alhamdulillah kok ternyata dapat fasilitas-fasilitas yang mendukung usaha saya gitu. Banyak fasilitas yang didapatkan setelah ikut di Plut ya. Betul, Baik. karena
Karena memang bisa dibilang saya memulai usaha ini juga dari usia yang sangat muda ya. Jadi Dan dari nol ya? Dari nol, betul. Jadi untuk manajemen seperti apa, terus pembukuannya seperti apa, itu Baik. masih benar-benar blank. Jadi waktu itu pertama kali masuk kenal dengan Pak Teguh. Terima kasih banget untuk Pak Teguh dari PUT. Nah, itu setelah itu dibimbing untuk dapat beberapa fasilitas. Iya. Fasilitas yang kita dapat itu ada tentang pembukuan. Iya. Jadi Bagi bagaimana pemirsa yang belum tahu, Pak Teguh adalah konsultan dari PUT Kota Surakarta. Ya. Baik. Nah, Ya, jadi dapat fasilitas bagaimana untuk mengelola pembukuan usaha ini dengan baik, terus juga fasilitas bagaimana menggunakan media sosial untuk mempromosikan usaha ini dengan baik, karena memang Ya. basic usaha saya dengan untuk brandingnya ya. betul dengan Baik. media sosial, terus bagaimana untuk marketingnya juga, gitu. Pemasarannya. Betul. Ya, waktu itu apa saja yang udah Mbak ikutin training-trainingnya? Untuk saya fasilitas yang sudah saya ikuti training tentang media sosial. Media sosial. Iya, waktu itu Baik. memang dari Dinas Koperasi juga. Kita dapat nginep juga di hotel waktu itu. Wow. Iya. Dan itu alhamdulillah. gratis ya? Dan itu gratis, betul sekali. Dan itu Oke. gratis. Mungkin bisa sharing-sharing dengan pemirsa di rumah pengalaman-pengalaman yang luar biasa dari setelah mengikutin dampak-dampak setelah mengikutin di PUT Kota Surakarta. Oke, dampak yang paling kerasa adalah manajemen ya. Manajemen. Iya, jadi menurut saya usaha itu mau omsetnya besar atau kecil itu yang terpenting manajemen. Ya. Karena kalau dari manajemen kita tahu bagaimana pengelolaan cash flow-nya juga, Ya. uangnya juga. Ini hal yang paling penting ya. Betul. Jadi misal omset banyak tapi kita ngeluarinnya ngasal, karena kan omset itu bukan laba bersih ya. Jadi kita ngeluarinnya ngasal tuh nggak bisa apa ya, usahanya tuh nggak bisa berkembang, akan stagnan gitu. Dan dari PUT juga kita dapat banyak sekali relasi untuk Dapat pelatihan, dapat relasi betul. ya. Dan itu gratis. Dan itu Nah, itu gratis keren semua. banget. Dapat pelatihan, dapat relasi, dan juga dapat bimbingan. Dapat bimbingan daripada konsultan PUT Kota Surakarta ya. Oke, terakhir harapan-harapan Mbak Dev ini seperti apa bagi PUT Kota Surakarta maupun pemerintah pusat? Iya, harapannya sebenarnya selama ini sudah sangat berterima kasih sekali ya. Cuman harapannya mungkin untuk fasilitasnya, pelatihannya lebih dikembangkan lagi untuk variasinya. Jadi misal selama ini sudah ada media sosial, sudah ada fasilitas bimbingan juga, pendaftaran juga IUMK gitu. Mungkin ditambahkan untuk relasi-relasi, mungkin dengan bank seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Devi atas kedatangannya dan sudah menginspirasi banyak orang di sini. Baik pemirsa, kita jeda di segmen berikutnya.